Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Tentunya masih bersama Ibu di sini, masih dengan pelajaran yang sama, yaitu pelajaran biologi. Dan hari ini kita masih membahas tentang sistem gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu persilakan. Berdoa selesai. Di pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar bahwa salah satu sistem gerak itu disebut dengan rangka. Nah, rangka itu kemarin tersusun dari berbagai macam bentuk, dari berbagai macam tulang. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu tulang, mulai dari struktur tulang, kemudian bentuk-bentuk daripada tulang, kemudian proses pembentukan dan perkembangan tulang, dan kita juga akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang serta bagaimana tulang itu dapat bergerak. Nah, tulang tadi dapat bergerak karena adanya persendian atau artikulasi. Jadi, materi hari ini kita akan ada dua subbab. Yang pertama yaitu tulang, kemudian yang kedua yaitu persendian. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu tadi tentang tulang. Nah, tulang ini terdiri dari lapisan-lapisan yang jika disebutkan dari arah luar ke dalam, susunannya itu terdiri dari satu yang disebut dengan periostem. Periostem adalah lapisan terluar daripada tulang terdiri atas dua lembar jaringan ikat. Lembaran luar berupa jaringan ikat fibrosa rapat, sedangkan lembaran dalam berupa satu lapis osteoblast atau sel pembentuk tulang yang bersifat osteogenik atau membentuk tulang. Kemudian periostem mengandung pembuluh darah dan serat Sharpey atau serat jaringan ikat untuk mengikatkan periostem ke tulang. Nah, fungsi periostem sendiri adalah tempat melekatnya otot rangka, kemudian memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan memperbaiki jaringan tulang yang rusak. Bagian kedua daripada tulang disebut dengan tulang kompak atau compact bone, di mana compact bone ini merupakan lapisan yang teksturnya halus, kemudian padat, sedikit berongga, dan sangat kuat. Di lapisan tulang kompak ini mengandung banyak zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat, sehingga menjadikan tulang kompak ini menjadi padat dan kuat. Kembali ke tulang kompak tadi, tulang kompak pada bayi dan anak-anak itu akan masih banyak mengandung serat sehingga sifatnya lebih lentur dibandingkan dengan tulang kompak pada dewasa. Nah, tulang kompak banyak ditemukan pada tulang kaki dan tulang tangan. Lapisan yang ketiga disebut dengan tulang spons atau spongy bone, merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Tulang spons tersusun atas trabekula yang berupa kisi-kisi tipis tulang. Bagian yang keempat dari tulang disebut dengan endostem. Nah, endostem ini adalah jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum tulang. Nah, bagian yang terakhir daripada struktur tulang disebut dengan sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini merupakan lapisan paling dalam, kemudian dia berbentuk jeli. Fungsi daripada sumsum tulang adalah untuk memproduksi sel-sel darah merah, darah putih, dan keping darah. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah gambar daripada tulang panjang, di mana pada bagian tulang panjang ini terdapat bagian yang disebut dengan diafisis atau batangnya. Tadi diafisis ini tersusun dari periostem, kemudian ada sumsum tulang, kemudian ada rongga medula, ada tulang kompaknya, ada endostemnya. Kemudian selain ada diafisis, ada juga yang disebut dengan epifisis. Nah, epifisisnya atau ujung tulangnya di sini ada dua, ada ujung tulang epifisis proksimal, kemudian ada ujung tulang epifisis distal, di mana kedua ujung daripada epifisis ini tersusun dari tulang spons yang diselubungi oleh tulang kompak dan dilapisi oleh tulang rawan
persendian atau tulang rawan hialin atau di sini disebut cartilago articular. Kemudian di ujung permukaan persendian di sini ini nanti akan diisi oleh cairan yang disebut dengan cairan sinovial yang berasal dari rongga persendian. Nah, di antara epifisis dan diafisis, ini epifisis, ini diafisis, itu terdapat metafisis. Nah, di antara metafisis dan epifisis terdapat cakram epifisis. Nah, bagian cakram epifisis inilah yang merupakan bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk tumbuh, sehingga menyebabkan tulang-tulang kita menjadi bertambah panjang. Nah, ini tentang struktur tulang. Jadi sekali lagi, struktur tulang kita dari luar ke dalam itu tersusun dari periostem. Jadi lapisan terluarnya adalah periostem. Kemudian dari periostem itu ada tulang kompak. Nah, ini lapisan terluar periostem. Kemudian lapisan keduanya ada tulang kompak. Lapisan ketiganya ada tulang spons. Kemudian lapisan keempatnya ada endostem. Dan yang lapisan paling dalam adalah sumsum tulang. Sekali lagi, struktur tulang tersusun dari 5 lapisan. Dari mulai yang terluar yaitu periostem, kemudian tadi ada tulang kompak, tulang spons, kemudian endostem, dan yang paling dalam adalah sumsum tulang.